Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Iya, ini Intan. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang mahfuzat. Kali ini saya akan menjelaskan dua mahfuzat yang berkaitan tentang pertemanan. Semoga pendengar bisa mengambil hikmah dari apa yang saya ucapkan. Selamat mendengarkan. Untuk mahfuzat yang pertama yaitu jalis ahla sidqi wal wafa'i. Saya ulangi, jalis ahla sidqi wal wafa'i. Artinya, pergaulilah orang yang punya kejujuran dan juga menepati janji. Rasulullah SAW menganjurkan kita, umatnya, untuk senantiasa jujur. Karena apa? Karena kejujuran merupakan muqaddimah dari akhlak mulia. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya kejujuran membawa pada kebajikan. Dengan kejujuran, kita akan selamat dari segala keburukan. Lalu, macam-macam jujur itu ada berapa? Macam-macam jujur itu ada 5. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak. Artinya, kita harus mempunyai rasa ikhlas dalam niat. Kalau kita ingin beramal, kita harus benar-benar niat dalam hati ingin beramal, bukan untuk ingin dilihat oleh orang lain. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Wajib bagi seorang muslim menjaga lisannya. Tidak berkata kecuali dengan kebenaran dan kejujuran. Karena apa? Lisan itu lebih tajam daripada pedang. Yang ketiga, itu ada jujur dalam tekad dan memenuhi janji. Dan yang keempat, yaitu jujur dalam perbuatan. Yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah. Tidak ada dusta dalam perbuatan. Misalkan, kita melakukan sesuatu tidak didasari dengan keikhlasan. Dalam artian, kita tidak ikhlas melakukannya. Kita tidak jujur. Bilang ke orang lain, saya sanggup, ternyata nggak sanggup. Itu namanya nggak jujur dalam perbuatan. Dan yang terakhir, jujur dalam kedudukan agama. Ini adalah kedudukan yang paling tinggi. Sebagaimana jujur dalam rasa takut dan pengharapan, dalam rasa cinta kita kepada Allah dan tawakal. Dan orang yang jujur, itu banyak temannya. Semua orang menyukai orang yang jujur. Bahkan saya sendiri pun menyukai orang yang jujur. Dan selalu berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Maka dari itu, para pendengar sekalian yang masih mempunyai kebohongan dalam dirinya, lebih baik diungkapkan. Jujur walau itu pahit. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, selain kita harus bergaul dengan orang yang jujur, kita juga harus bergaul dengan ahla wafa, orang yang menepati janji. Karena apa? Orang yang menepati janji berarti mereka mempunyai rasa tanggung jawab. Karena apa? Janji itu mudah diucapkan para pendengar. Namun sulit untuk dilakukan. Nah, barang siapa yang sudah berjanji, maka harus ditepati. Sebagai seorang muslim, sebaiknya apabila kita berjanji, jangan lupa sambil berucap insya Allah. Artinya, jika Allah menghendaki, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelah kita berjanji. Makanya, para pendengar, coba diingat-ingat, masih punya janji kepada siapa? Punya hutang janji nggak sama orang tua atau sama teman, sama kerabat, sama orang lain? Kita punya janji, kita harus tepatin. Ya, karena kalau kita nggak tepatin, itu kita termasuk orang yang munafik. Karena apa? Ciri-ciri orang yang munafik itu ada 3.
Yang pertama, apabila kita berkata, dia berdusta. Apabila berjanji, dia mengingkari. Dan apabila dipercaya, dia berkhianat. Jadi tadi penjelasan kenapa kita harus bergaul dengan orang yang jujur dan juga menepati janji. Selain kita harus bergaul dengan orang yang jujur dan juga menepati janji, kita juga harus menjadi orang yang demikian. Kita harus menjadi orang yang jujur. Kita juga harus menjadi orang yang menepati janji. Agar apa? Agar orang yang mendekati kita itu nyaman. Nyaman ketika dekat dengan kita. Nyaman ketika bersama dengan kita. Jika kita seorang pendusta, orang akan was-was akan kita. Orang tidak akan dekat dengan kita. Karena apa? Kita seorang pendusta. Kita seorang pengingkar. Kita tidak pernah menepati janji, misalkan. Maka dari itu, sebelum kita mencari, alangkah baiknya kita menjadi. Taib, kita lanjut ke mahfudat yang kedua, yaitu mawaddatu shadiqi tadhar waqtad dhiqi. Saya ulangi, mawaddatu shadiqi tadhar waqtad dhiqi. Artinya, kecintaan teman itu tampak pada waktu kesempitan. Ya, pahit rasanya ya, seandainya kita hidup tanpa memiliki teman atau sahabat. Karena apa? Karena sahabatlah yang senantiasa dapat diajak berbagi. Sahabat sejati itu tidak hanya mau mengerti pada kondisi kita dalam keadaan senang, melainkan sahabat yang sejati adalah peduli akan keterpurukan kita. Ada di saat kita sedang terpuruk, ada di saat kita sedang ada di titik terendah. Karena apa? Pada dasarnya, sebuah persahabatan bisa diartikan memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ya, ada salah satu pepatah kuno yang mengatakan bahwasanya jika ingin teman, jadilah teman. Artinya, persahabatan adalah memberi tanpa mengharapkan kembali. Maka jika pendengar ingin mempunyai teman, maka jadilah teman. Jika ingin menjadi teman mereka, maka harus berupaya untuk berteman dengan mereka. Tunjukkan pada mereka bahwa kita tertarik kepada mereka sebagai manusia yang memerlukan teman untuk berinteraksi. Lalu apakah ciri-ciri seorang sahabat yang baik itu? Bisa kita ambil dari salah satu nasihat atau pesan salah seorang sahabat Rasulullah SAW ketika beliau mengamanahi anaknya. Beliau berkata, "Wahai anakku, sekiranya engkau berasa perlu untuk bersahabat dengan seseorang, maka hendaklah engkau memilih orang yang bersifat seperti berikut. Yang pertama, pilihlah sahabat yang suka melindungimu. Sahabat yang suka melindungi sahabatnya. Bukan sahabat yang suka mengadu domba sahabatnya. Yang kedua, pilihlah sahabat yang mengingatkan kita kepada kebaikan. Yang ketiga, sahabat yang menganggapmu ada pada kehidupannya. Yang keempat, pilihlah sahabat yang memberi apa yang kamu butuhkan. Yang mendekatimu saat kamu diam, menyapamu lebih dahulu. Pilihlah sahabat yang jika kamu sedang bersedih, dia menghiburmu. Dan yang terakhir, pilihlah sahabat yang jika kita berkata, ia membenarkan ucapan kita. Tidak semena-mena mempercayai apa yang kita ucapkan, tapi dia membenarkan ketika ada perkataan kita yang salah, ia membenarkan. Itulah ciri-ciri sahabat yang baik. Jadi, sudah seharusnya dalam kehidupan kita selektif untuk memilih circle pertemanan. Kita bisa berteman dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa bersahabat dengan sembarang orang. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai dua mahfudzah tadi.
Semoga para pendengar bisa memahami apa yang saya ucapkan dan bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran dari pelajaran Mahfudzat pada kesempatan kali ini. Saya juga mohon maaf apabila terdapat perkataan saya yang kurang berkenan di hati para pendengar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.